Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini saya akan memberikan tutorial untuk proses pembuatan soal UTS ya, proses UTS atau UAS menggunakan CBT di SIAKAD. Untuk langkah pertama, pastikan Bapak dan Ibu mengatur pertemuan UTS menggunakan CBT SIAKAD. Baik, langkah pertama, Bapak Ibu mengklik SIM akademik, pilih dosen. Selanjutnya pilih mata kuliah yang dilakukan untuk proses UTS. Kita di sini akan pilih salah satu contoh di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, lalu kita pilih ya opsi lain daftar sesi, lalu di pertemuan ke-8 UTS kita jadwalkan ujian UTS ini menggunakan CBT ya. Kita pilih aksi ya, kita jadwalkan CBT. Jika Bapak dan Ibu sudah memberikan komposisi nilai, mungkin Bapak Ibu bisa sebagai nilai komposisi kelas. Tapi jika belum men-setting komposisi nilai kelas, Bapak dan Ibu mungkin pilih tidak digunakan sebagai nilai komposisi kelas. Ya. Dan untuk tanggal pelaksanaan UTS atau UAS, Bapak dan Ibu tinggal setting atur waktu tanggal berapa. Di sini saya sesuaikan dengan jadwal tanggal 11. Saya buat tanggal 11 November jam 1, tanggal selesai jam 1 sampai jam 15.30. Waktu ujian 2 jam 30 menit. Oke, kalau sudah kita simpan. Nanti kalau sudah berhasil pembuatan CBT ya, membuat jadwal CBT, akan muncul tanda CBT UTS. Nanti kalau sudah, Bapak Ibu klik edit CBT. Bagaimana cara naruh soal UTS-nya? Nanti Bapak Ibu bisa edit ya, tambahkan soal ujian. Sebelum menambahkan soal ujian, pastikan Bapak dan Ibu membuat soal terlebih dahulu dan diupload ke bank soal yang ada di CBT SIAKAD. Baik, karena di sini posisinya belum ada soalnya, sebaiknya kita membuat soal terlebih dahulu di bank soal. Itu kita ke menu awal, menu awal. Di menu awal ini Bapak dan Ibu klik SIM Computer Based Test, klik dosen ya. Di sebelah kiri atas ini ada bank soal. Klik bank soal, unggah Excel. Nah, karena di sini kita belum punya template-nya, sebaiknya Bapak dan Ibu mengunduh template terlebih dahulu. Kita klik template, unduh template. Kita buka template yang sudah berhasil di-download. Baik, seperti ini. Ini template yang baru kita unduh. Pada nama soal, pastikan nama soal ini adalah mata kuliah yang akan kita lakukan UTS. Pastikan nama soalnya ya Bapak Ibu, jangan sampai tertukar. Misalnya contoh mata kuliah Sistem Informasi. Oke. Ini nama soalnya. Ya, nama soal sesuai dengan mata kuliahnya. Untuk deskripsi soal ini kita tulis UTS ya, karena kita akan membuat soal UTS. Lalu apakah soal ini diacak? Kalau soal ini akan diacak, kita ketik 1 ya. Kalau tidak
acak kalinya 0. Lalu kita jawaban acak ya, kalau untuk pilihan ganda ya Bapak dan Ibu bisa mengacak jawaban ya, mengacak jawaban dengan pilih atau ketik angka 1. Apakah soal PMB? Ini bukan soal PMB ya Bapak Ibu, ini soal akademik. Kita soal akademik, berarti kita klik 1 ya. Baik, selanjutnya untuk membuat soal ya, kita mulai di baris ke-10 ya, karena di sini ada catatannya ya, dari template sudah ada catatan, yaitu daftar pertanyaan bisa diisi mulai dari baris 10 ya. Baik, dari baris 10 ini nanti Bapak dan Ibu tambahkan ya di insert seperti ini, dan bisa diperbanyak sesuai dengan kebutuhan soal. Mungkin kita bisa bikin 5 soal ya Bapak Ibu, seperti ini bisa kita tarik. Oke. Pastikan jangan melebihi dari tabel ini ya Bapak Ibu, tapi buatnya tadi dari angka 10 ya, nanti bisa kita perbanyak sesuai dengan kebutuhan soal seperti ini ya. Untuk jenis jawaban di dalam catatan juga tertulis ada kode jenis jawaban, ada kode jenisnya, yaitu ada M untuk multiple choice, E untuk esai, dan S untuk single choice. Baik, nanti saya mencontohkan untuk soal multiple choice ya, Bapak Ibu. Nanti di sini jenis jawaban adalah M, multiple choice ya. Oke, kita buat 10 soal multiple choice, disesuaikan dengan pertanyaan. Pertanyaan pastikan sudah punya bank soal sendiri ya teman-teman ya. Oke, ini contoh yang sudah saya buat untuk latihan ya. Pertanyaan ya, di kolom C ini ada pertanyaan, nanti di kolom D Bapak Ibu di sini adalah kunci jawaban ya, kunci jawaban untuk pilihan ganda ya. Maksudnya di sini ada option A, B, C, D atau E ya. Jika option jawaban A adalah benar ya, pastikan jawaban benar yang ada di kolom D ini ya, dipastikan jawabannya adalah A. Kalau misalnya jawaban benarnya ada di B seperti ini Bapak dan Ibu, ketiknya B seperti ini ya. Jadi jawaban, kunci jawabannya ya cukup hurufnya saja A, B atau C seperti itu ya. Jadi setelah sudah dibuat pertanyaannya, kalau misalnya Bapak dan Ibu mau membuat soal esai ya, kalau buat soal esai tinggal diganti saja ininya E ya Bapak Ibu, E seperti ini. Ini untuk jawaban esai ya, karena di kode jenis jawabannya adalah E untuk esai ya. Kalau untuk esai cukup pertanyaan aja sih Bapak Ibu ya, pertanyaan esai. Nah, nanti kalau misalnya perlu kayak gitu ya, ada kunci jawaban esai ini untuk membantu ketika Bapak dan Ibu mengolah. Jadi memang kalau untuk esainya dengan jawabannya sudah sesuai, ada persyaratan khusus gitu ya, mungkin bisa pakai kunci esai Bapak Ibu, ada kunci jawabannya gitu ya. Tapi kalau tidak pakai kunci, cukup pertanyaan saja. Jadi ke belakang ini ya, ini bisa dihapus, cukup pertanyaan saja yang di upload nanti seperti itu. Untuk bikin soal esai cukup begini, nanti Bapak Ibu save gitu ya.
Oke, kalau sudah nanti sudah dibuat, jangan lupa untuk catatan ya. Informasi catatan ini dihapus saja seperti ini. Jadi nanti cukup pertanyaan saja yang ada di dalam tabel Excel ini. Oke, jangan lupa di save ya Bapak Ibu ya, di save. Ketika sudah ada, kita kembali ke menu ini ya, menu unggah Excel, pilih ya case file. Nah, kita pilih template yang sudah kita buat ya, ini template-nya, kita open, kita unggah. Nanti kalau sudah selesai ada notifnya ya, ada unggah Excel soal ujian berhasil. Nanti kita lihat ke bawah ya, pastikan semua terlihat baris ya. Tadi kita membuat soal sistem informasi manajemen. Kita lihat apakah sudah. Oke, sudah, bisa dicari di sini ya. Oke, sudah. Oh, yang ini ya, sistem informasi manajemen. Tadi saya buat 10 soal. Tanggal pembuatan soal tanggal 7 November jam 15.43 ya. Keterangannya adalah UTS sistem informasi akademik. Nah, di sini soal ini belum bersifat publik, masih tanda silang ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu buat, pastikan kita rubah publiknya ya, dengan cara klik tadi kita edit. Nah, di publik ini kita checklist ya Bapak Ibu. Untuk apa? Karena kalau ketika sudah dicentang ya, nanti soal ini bisa kita tarik atau buat tambah soal di menu penjadwalan. Oke, kita simpan. Oke ya. Nah, pengubahan data berhasil ya. Nah, kita kembali ke penjadwalan ya Bapak Ibu. Kita ke penjadwalan, kita kembali ke sini, ke pertemuan ke-8 UTS. Kita menu aksi, edit CBT, kita edit, kita tambahkan soal ujian, kita pilih soal yang sudah kita buat. Pastikan soal ini yang terbaru dan terupdate. Pastikan soalnya sudah benar. Baik, kita pilih yang sistem informasi manajemen tanggal 7 bulan 11 2025 soal 10. Oke, baik. Untuk soal pilihan ganda, untuk skor itu bisa kita setting. Misal kalau dari 10 soal ini, satu soal kita hitung misal ya, kita hitung 10 misalnya, atau mungkin 2 gitu ya. Jumlah soalnya kita tulis 10 ya. Kenapa harus diisi? Karena nanti ketika otomatis mahasiswa mengisi, sistem akan mengolah ya nilainya. Pastikan sudah sesuai. Jadi skor ini sesuai dengan jumlah soal ya Bapak Ibu. Kalau sudah selesai, oke, nanti kalau misalnya mahasiswa sudah menyelesaikan soal UTS atau UAS ya, biar mahasiswa bisa melihat skornya, Bapak dan Ibu mengklik tampilkan skor ya. Oke, lalu kita simpan ya. Soal ini sudah terjadwal untuk tanggal 11 November ya, jam 13.00. Nanti ketika ujian, pastikan Bapak dan Ibu sudah memulai ya, seperti biasa memulai perkuliahan ya, ya, pastikan sudah dimulai ya Bapak Ibu. Oke. Nanti kalau sudah proses pengerjaan, Bapak Ibu juga bisa memantau sudah sejauh mana mahasiswa mengerjakan soal UTS atau UAS tersebut ya. Masih di menu aksi ya, diedit, di peserta ujian.
Nanti ketika mahasiswa sudah mulai mengerjakan, ya, terlihat jelas di sini nanti tertulis mulai ya, memulai jam berapa ya, dan nanti kalau sudah selesai akan ada tulisan selesai. Kalau tadi sudah tersetting ya dengan format yang sudah disetting tadi, nilainya akan juga muncul secara otomatis ketika mahasiswa telah menyelesaikan soal jawaban tersebut. Untuk soal hasil pengerjaan mahasiswa bisa Bapak Ibu koreksi ya, atau dilakukan evaluasi per peserta ya, di poin 1, poin 2 dan 3 ya, evaluasi peserta ujian. Di sini kita bisa melihat apakah mahasiswa kita melakukan kecurangan. Melakukan kecurangan ini bisa terekam ya ketika mahasiswa membuka banyak tab atau mungkin kelamaan mengerjakan soal seperti itu. Baik, kalau kita mau lihat atau mengkoreksi jawaban esai, Bapak dan Ibu bisa ke poin ketiga ya, evaluasi peserta persoalan. Ya, di sini nanti akan terdeteksi. Kalau esai nanti akan tertulis juga ya, jawaban esainya nanti Bapak Ibu bisa koreksi seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Cukup sekian panduan pembuatan dan penjadwalan CPTC AKAD di Universitas Binawan untuk semester ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.